Selamat pagi anak-anak MIS kelas 9A dan 9B. Salam sehat dan tetap menjaga protokol kesehatan. Baiklah, pada pertemuan kita hari ini, kita masuk pada pertemuan daring, khususnya buat anak-anak MIS kelas 9A dan 9B. Untuk pertemuan daring kita ini, kita masuk ke materi mengenai menyajikan teks laporan percobaan. Baiklah, silakan anak-anak sekalian menyimak video pembelajaran yang Miss berikan mengenai materi kita hari ini. Jangan lupa anak-anak mencatat video materi pembelajaran yang Miss berikan, dan jangan lupa mengisi kata hadir di kolom komentar ya anak, supaya Miss tahu siapa-siapa saja yang hadir dan melihat video pembelajaran yang Miss berikan. Apabila anak-anak sekalian tidak mengerti dan memahami dan kurang mengerti materi pembelajaran kita hari ini, anak-anak Miss sekalian dapat menanyakan pada Miss di grup WA kita. Baiklah, pada hari ini kita belajar mengenai menyajikan laporan percobaan. Teks laporan percobaan termasuk salah satu jenis karya tulis yang berisi informasi. Informasi tersebut merupakan hasil percobaan, pengamatan, dan penelitian. Sebelum menulis teks laporan percobaan, terlebih dahulu kita membuat kerangka teksnya. Berikut langkah-langkah menyusun kerangka teks laporan percobaan. Yang pertama yaitu menentukan judul percobaan sesuai dengan objek yang diamati atau diteliti. Lalu yang kedua, menyusun tujuan percobaan berdasarkan percobaan yang telah dilakukan. Lalu yang ketiga, menyusun teks laporan berdasarkan struktur teks laporan percobaan. Lalu yang keempat, menggunakan bahasa sesuai ejaan yang disempurnakan atau EYD, bahasa Indonesia, dan tata bahasa baku bahasa Indonesia saat menyusun teks laporan percobaan. Lalu, laporan percobaan merupakan suatu keterangan mengenai suatu peristiwa atau perihal yang ditulis berdasarkan berbagai data, fakta, dan keterangan yang melingkup peristiwa atau perihal tersebut. Laporan merupakan bentuk pertanggungjawaban dokumen, informasi, pengambilan keputusan, dan pengawasan. Adapun beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam menyajikan sebuah teks jenis ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengumpulkan data dan bahan yang telah diperoleh. Lalu yang kedua, menelaah data dan bahan yang diperoleh. Yang ketiga, membuat kerangka teks laporan percobaan. Dan yang keempat, mengembangkan laporan sesuai dengan struktur dan ciri kebahasaan yang tepat. Lalu yang kelima, merevisi teks yang telah ditulis. Lalu selanjutnya, aktivitas dari kegiatan menulis laporan percobaan adalah merevisi teks. Adapun berbagai aspek yang memungkinkan harus melalui tahap revisi. Aspek-aspek tersebut dapat dikategorikan dalam unsur kebahasaan dan non-kebahasaan. Aspek kebahasaan berkaitan dengan ketepatan, penggunaan, diksi, dan bahasa. Aspek non-kebahasaan antara lain berkaitan dengan ketepatan isi, dengan tujuan teks, serta kebenaran analisis isi sesuai dengan data dan fakta yang diperoleh selama melakukan percobaan.
Lalu, merevisi dapat disamaartikan dengan kegiatan menyunting. Menyunting merupakan kegiatan memeriksa kembali sebuah naskah atau tulisan baik dari segi sistematika maupun kaidah kebahasaannya. Sistematika mengacu pada struktur teks laporan percobaan yang benar. Kaidah bahasa mengacu pada ejaan, penggunaan tanda baca atau penggunaan situasi maupun pemakaian konjungsi kalimat yang tepat. Baik, sampai sinilah pertemuan daring kita. Jangan lupa mencatat isi video materi pembelajaran yang Miss berikan. Dan salam sehat bagi kita dan tetap menjaga protokol kesehatan.